Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam podcast Suara FKIP UHAMKA, Suara Pendidikan Berkemajuan. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, ya kan? Tamu yang tentu saja akan memberikan kita pencerahan, wawasan terkait dengan bagaimana perkembangan peradaban Islam dan problematikanya. Selamat datang Profesor Dr. Haji Sudarnoto Abdul Hakim MA. Terima kasih sudah diundang di Suara FKIP UHAMKA, Suara Pendidikan Berkemajuan. Baik Prof, Prof juga salah satu BPH UHAMKA dan yang terpenting adalah beliau adalah Ketua MUI bidang hubungan luar negeri dan kerjasama internasional ya Prof ya. Betul. Dan kiprahnya dalam rangka mengharmoniskan, menyelesaikan problem-problem konflik internasional khususnya di Timur Tengah. Hari ini terasa sekali kiprahnya Prof. Oke Prof, kita bincang-bincang Prof ya. Siap. Ini Prof kan pakar peradaban Islam ya Prof ya. Saya ingin melihat bagaimana sih pandangan Prof tentang spirit peradaban Islam dari konteks historis dulu Prof. Jadi mungkin kita tahu ya sejarah Islam itu kan kalau kita pelajari penuh dengan puncak kejayaan mulai dari pasca Khulafaur Rasyidin ya. Itu mungkin Muawiyah, kekuasaannya meluas bahkan sampai Eropa. Ketika Abbasiyah juga sains ilmu pengetahuan bertumbuh dan berkembang pesat, dan kemudian Utsmaniyah juga demikian. Nah, bagaimana spirit peradaban Islam yang Prof lihat dari konteks historis? Bagaimana nih Prof? Iya, terima kasih. Pertanyaan penting. Kalau kuliah bisa 2 semester. Iya Bro. Ya, saya akan menyingkat saja. Jadi ya kita menyebutnya sebagai peradaban Islam. Peradaban Islam itu peradaban yang dibangun di atas nilai-nilai Islam. Jadi tidak sekedar peradaban Muslim ya. Betul Bro. Peradaban Islam, peradaban Islami. Yang tadi sudah disebutkan sangat fenomenal dan historis. Pengaruhnya juga sangat luar biasa. Tapi satu yang ingin saya sampaikan bahwa dari sejak perjalanan Nabi Muhammad lah ya, dari Mekah ke Madinah itu pertama memang tonggak pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah mulai era Makkah itu sebetulnya takwa, iman. Betul. Keimanan itu menjadi penting, iman dan takwa ya. Karena di era itu memang era di mana politisme berkembang cukup luas, kemudian konflik juga terjadi di mana-mana. Kebesaran orang itu didasarkan kepada kedudukan, kepada jabatan, atribut-atribut kebesaran dan sebagainya, dan kelompok-kelompok tertentu yang bisa mendominasi. Diskriminasi sangat luar biasa, ada keperbudakan juga meluas mana-mana, peran perempuan juga sangat kecil ya. Betul. Nah, tonggak pertama itu memang tauhid memang. Nah, inilah yang diserang oleh kelompok penguasa zaman itu ya orang-orang Quraisy ya, penguasa Quraisy. Karena dengan doktrin tidak ada Tuhan selain Allah. Betul. Itu artinya Tuhan yang mereka ciptakan itu runtuh itu. Betul, Bro. Kita tahu bahwa agama yang berbasis pada pada tradisi begitu itu seperti kisahnya Nabi Ibrahim. Jadi orang yang kaya itu punya dewa-dewa yang besar. Betul. Nah, itu mahal gitu. Lata Uzza. Lata itu besar itu antara Lata Uzza ya. Lata Uzza. Yang lain ada juga gitu. Nah, jadi Tuhan mereka itu menjadi juga bagian dari status sosial orang tokoh. Orang kaya itu berarti penguasa. Betul. Baik secara politik, secara sosial maupun secara keagamaan. Nah, itu dipotong dengan monoteisme gitu. Marah. Yang pertama, yang kedua
Yang kedua penghapusan perbudakan. Monoteisme itu betul. karena mengajarkan kesederajatan, tidak ada diskriminasi, maka doktrin kesederajatan ini dengan menghapuskan budak-budak itu juga meruntuhkan status sosial ekonomi mereka gitu. Karena dengan pembebasan itu artinya semua sama, semua sederajat. Jadi sementara mereka tidak, mereka berkeyakinan bahwa yang derajatnya lebih tinggi itu yang orang kaya, yang punya kekuasaan dan sebagainya gitu. Dan itu disebut dalam Al-Quran itu. Apa namanya, atas nama suku dan sebagainya, itu mereka merasa paling mulia. Kemuliaan itu ya pada hegemonik kemuliaan mereka itu. Nah itu dipotong dengan monoteisme, marah kan. Jadi perbudakan itu berarti ya juga egalitarianisme, prinsip egalitarianisme itu. Kemudian pertanggungjawaban. Monoteisme itu salah satu prinsip penting monoteisme itu adalah orang bertanggung jawab kepada Tuhan. Betul, bro. Ya, sebagai konsekuensi dia sebagai hamba Allah ya, apa yang dilakukan bertanggung jawab. Nah ini konsep bertanggung jawab kepada Tuhan itu mereka nggak punya. Mereka nggak perlu merasa bertanggung jawab kepada siapa-siapa saja. Betul. Gitu. Hanya mereka sendiri, karena mereka adalah hegemonik, mereka yang punya kekuasaan ya pada dirinya sendiri runtuh itu. Jadi terjadi yang kita tahu peristiwa-peristiwa politik, sosial dan sebagainya itu terjadi sejak itu ya, termasuk keagamaan. Bagaimana boikot dilakukan terhadap kelompok-kelompok besar, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok besar terhadap Nabi dan para sahabatnya dan sebagainya itu. Sampai kemudian era hijrah itu dimulai dengan perjanjian yang sangat penting ya antara kaum Ansor dan Muhajirin, kemudian yang melahirkan sebuah komunitas sosial politik. Kalau di era Mekah belum, baru basis-basis begitu. Jadi era sosial politik di mana kemudian Nabi Muhammad diberi kepercayaan sepenuhnya oleh masyarakat Ansor dan juga dengan Muhajirin ya, untuk memimpin itu komunitas politik melalui sebuah piagam yang disepakati, yaitu Wasiqatul Madinah itu, piagam Madinah. Nah, piagam Madinah itu antara mencerminkan prinsip-prinsip yang selama ini dilakukan di era Mekah itu. Kalau bahasa sekarangnya civil society mungkin, Prof. Civil society ya, sekarang ini memang banyak merujuk konsep civil society ya dari Nabi Muhammad itu. Itu pengalaman pertama komunitas politik di bawah pimpinan itu. Nah setelah itu daya pikat Islam sebagai agama, sebagai kekuatan politik itu dipertimbangkan, diperhitungkan sehingga menjalar kemana-mana. Nah yang menarik bahwa kekuasaan Muslim ya dimulai sejak Nabi Muhammad, kemudian 4 khalifah, kemudian kemudian daulah-daulah seperti Umayyah, Abbasiyah dan selanjutnya itu ilmu pengetahuan sains tumbuh dengan luar biasa. Jadi memang peradaban Islam sepanjang sejarah Islam klasik itu telah memberikan gambaran basis-basis penting dari masyarakat, negara dan politik. Itu jelas, yaitu Tuhan, takwa, iman. Kemudian diperkuat dengan penyangga-penyangga kenegaraan ya, apapun bentuknya, pilar-pilar kenegaraan, tata negara dalam bentuk apapun ya, sesuai dengan sistem pada waktu itu. Tapi juga ekonomi dan juga ilmu pengetahuan. Nah pendidikan dan pengetahuan ini kaitannya dengan pendidikan. Muncul misalnya sekedar memotong House of Wisdom, Baitul Hikmah itu yang sangat terbuka ya, sangat terbuka, tidak saja orang-orang Arab tapi orang-orang non Arab yang non Muslim juga itu menjadi bagian dari upaya untuk membangun sebuah peradaban bersama. Perpustakaan terbesar waktu itu ya. Nah waktu itu ya perpustakaan terbesar, pusat riset, inovasi dan menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa yang kitab-kitabnya, teori-teorinya kemudian terus menyebar kemana-mana.
tradisi intelektual inilah yang juga. Nah, yang menarik itu adalah pertumbuhan sains teknologi pada waktu itu. Iya, Bro. Itu memang difasilitasi ya, diproteksi dan difasilitasi oleh negara, gitu. Eh, Artinya apa namanya gerakan keilmuan yang dikembang oleh para sarjana, oleh para peneliti, oleh para inventor itu kemudian juga Menjadi menjadi skala bagian, prioritas ya. iya, menjadi bagian penting dari negara-negara Muslim itu menjalar kemana-mana di Eropa, era Cordova ya, kemudian di mana di Asia Selatan juga begitu, kemudian di Asia Tengah begitu, di Iran juga begitu. Saya saksikan itu, alhamdulillah saya berkesempatan ke negara-negara itu, bekas-bekas apa namanya ya, artefak apa namanya yang menggambarkan kebesaran, keluar biasaan apa namanya Islam dalam konteks itu tadi yang disebut peradaban Islam. Jadi bicara tentang peradaban Islam tidak mungkin lepas dari agama. Betul. Bicara tentang peradaban Islam tidak mungkin mengabaikan kekuasaan negara, ada soal negara. Bicara tentang peradaban Islam tidak mungkin kalau tidak memberikan perhatian pada sains, teknologi, ilmu pengetahuan. Lalu yang juga sangat penting ekonomi. Ekonomi. Nah itu sumber-sumber kita itu kaya sekali dan ya melahirkan tokoh-tokoh besar di mana-mana, di Timur Tengah, di Asia Tengah, di Asia Selatan, di Iran. Masuk di Turki itu melahirkan tokoh-tokoh yang sangat luar biasa di dalam bidang pengetahuan. Bahkan menginspirasi Eropa yang saat itu Ya, abad ke-8, The Dark Age. betul, betul. Itulah ada buku yang menarik kalau nggak salah judulnya itu apa namanya lupa saya. Tapi kira-kira judulnya kalau dalam bahasa Indonesia itu Islam lah yang menemukan Eropa. Eropa yang Eropa yang maju. Eropa yang maju. Maju. Itu kan sejarah. Misalnya buku-buku yang ditulis oleh para filosof atau sarjana-sarjana kita itu kan kemudian diterjemahkan. Kalau dikenal lah seperti Ibnu Rus atau Averroes, kemudian Ibnu Sina, Avicenna, dan masih banyak lagi. Betul. Apalagi di Cordova itu juga menjadi satu pusat peradaban ilmu yang sangat penting. Itu bersentuhan dengan di Afrika Utara itu Maroko dan Spanyol kayak gitu itu. Itu saya sempat menelusuri jejak-jejak sampai si Spanyol menyeberang ke apa Jabal Torik dan sebagainya. Nah, Gibraltar. Itu apa namanya luar biasa itu, luar biasa. Jadi nah, invention penemuan-penemuan para ahli itu ya kemudian diterjemahkan dalam bahasa Eropa. Eropa mengembangkan gitu. Ya seperti kita tahu kedokteran itu mereka mengakui betul peran Ibnu Sina dan lain sebagainya. Nah, itu yang Eropa menjadi. Cuma memang dan berbalik ya, berbalik dengan peristiwa-peristiwa yang sangat apa ya, peristiwa besar yang kemudian meruntuhkan ya, meruntuhkan. Nah itu Prof, menarik tuh Prof, titik baliknya ketika peradaban Islam sudah mulai mencapai puncak kejayaan, kemudian bagaimana bisa terjadi turning ke runtuhan gitu, gimana ceritanya Prof? Ya, jadi era pertengahan itu melahirkan 3 poros kebudayaan peradaban dunia, yaitu Islam. Yang pertama di Asia Tengah, yaitu Utsmani. Betul. Itu 500 tahun lebih itu. Betul. Kemudian di Asia Selatan, Asia Selatan usianya juga hampir sama itu. Kemudian sana di mana di Persia ada Safawi dan sebagainya itu. Wah itu lu panjang ya,
kalau politik dinamika politiknya begitu ya era itu. Tapi tidak mengurangi arti kontribusi dari 3 poros peradaban Islam itu telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dalam tatanan pemerintah, termasuk dalam soal ini, soal ilmu pengetahuan itu gitu. Nah, memang kemudian Eropa setelah sekian lama kemudian ada era Enlightenment, ada kebangkitan Eropa gitu-gitu. Eropa kemudian menjadi kekuatan kolonial, mulai runtuh satu persatu, satu-satu. Di Inggris, di mana di Asia Selatan misalnya ya, di Asia Selatan ya setelah kekuasaan Mughal, di akhir-akhir Mughal itu ya mulai ada ya, Inggris ya, sebenarnya ekonomi sebenarnya, tapi konsesi-konsesi itu diberikan cukup besar terhadap Inggris ya, sehingga ini yang menjadi titik awal kebangkrutan karena ekonomi sudah diambil alih ya, faktor ekonomi Prof ya. Faktor ekonomi sudah diambil alih dengan pengelolaan modern baru gitu. Perusahaan-perusahaan sudah muncul ya di sana. Nah, mulai runtuh secara ekonomi, runtuh secara politik. Kalau di Turki agak berbeda. Nah, gimana tuh Prof? Di Turki itu memang gerakan pembaharuan ya, gerakan pembaharuan ada macam-macam, ada Tanzimat dan sebagainya. Muncullah kemudian tokoh penting itu, muncul tokoh yang kontroversial itu, Atatürk ya. Atatürk, Kemal Atatürk itu sebagai tokoh yang memperkenalkan sekularisme Turki ya. Betul. Agak beda dengan sekularisme tapi khas ini. Nah itu mulai runtuh dari dalam tuh lembaga-lembaga, bukan runtuh, mengalami marginalisasi, mengalami kelemahan yang sangat luar biasa setelah lembaga-lembaga Islam itu tersingkir atas nama modernisasi. Ya, modernisasi, termasuk modernisasi dalam kaitannya dengan pengelolaan negara, tata negara. Jadi konsep-konsep baru itu, pembaharuan atau modernisasi itu, untuk kasus misalnya di Turki itu telah meminggirkan lembaga-lembaga keagamaan dan tentu juga tokoh-tokoh penting, para tokoh-tokoh agama, ulama-ulama itu menjadi terpinggirkan gitu. Muncullah satu era baru yaitu sekularisme itu. Sampai pada akhirnya tahun 1924 itu ditutup ya, dihapusnya sistem kekhilafahan. Nah itu mulai runtuh. Itu di Turki. Beda polanya dengan yang di Asia Selatan itu ekonomi. Kalau di Persia itu juga ada faktor gerakan kaum muda, intelijensia yang belajar di Eropa, yang sebetulnya sama dengan apa yang terjadi di Turki misalnya, bahkan di Indonesia, itu menawarkan sebuah gagasan baru untuk negara. Reform ya. Itu pikiran-pikiran orang-orang muda Eropa ini itu agak cukup menggegerkan, meskipun belum efektif melakukan terjadi perubahan. Cuma setelah awal tahun 1900 itu di penghujung tahun 1800-an, di awal tahun 1900-an itu muncul gerakan yang dilakukan oleh pemain ekonomi dan para ulama itu melalui Tobacco Revolution. Jadi revolusi pertama itu Tobacco Revolution, revolusi tembakau, dilanjutkan sekitar 1915 atau berapa lupa saya, itu dilanjutkan dengan Constitutional Revolution. Jadi ide-ide itu menggoncang sistem monarki. Ya. Salah seorang tokoh penting dari Constitutional Revolution itu adalah Syed Hasan Mudarris. Itu ulama itu. Ulama. Saya berkesempatan meneliti tentang beliau.
Syed Hasan Mudaris itu menawarkan itu perubahan-perubahan konstitusional. Itu artinya kan undang-undang peraturan yang selama ini berlaku itu direvisi itu. Direvisi. Besar-besaran, Prof. Besar-besaran itu. Wah, itu goyang itu. Goyang. Betul. Syed Hasan Mudaris dimusuhi. Jadi mulai ada ketegangan ya antara status quo dengan para pembaharu ini, baik ulama seperti Hasan Mudaris dan juga para pemain ekonomi ya, ekonomi dan intelijensia. Betul. Mulai klimaksnya itu tahun 1925 itu bersamaan dengan penghapusan sistem khilafah. Itu yang muncul Reza Pahlavi itu, dinasti Pahlavi itu. Dan sangat pro barat ya, Prof. Sangat pro barat. Nah, itu diambil peluangnya itu oleh Pahlavi. Nah, ini Syed Hasan Mudaris sudah tidak lagi dia memulai tapi tidak sempat lanjut, tapi ya istilahnya kalau boleh membajak ya, terbajak itulah kira-kira. Ulama kemudian terpinggirkan, cendekiawan terpinggirkan, mau masuklah sebuah dinasti baru. Nah, dia tentara memang kan, berubahlah sampai sekarang. Jadi dan itu menjadi fenomena umum di banyak negara-negara Muslim, termasuk di Indonesia. Di Indonesia itu ya ekonomi sama keruntuhan kerajaan-kerajaan Islam itu ya setelah pusat-pusat ekonomi kita di pelabuhan itu kemudian dikuasai oleh oleh pemain baru ya, VOC itu. VOC dengan sistem pengelolaan ekonomi yang baru gitu, lebih efektif. Nah, itu mulai runtuh satu persatu, berpengaruh secara politik. Mulailah termarginalisasikan itu. Nah, tapi pada umumnya pada abad 20 itu pelajaran yang bisa dipetik antara lain bahwa sistem monarki yang sudah berjalan sekian abad lamanya itu kemudian tidak memperoleh momentumnya lagi yang pas untuk dilanjutkan. Kehilangan momentum sistem, kehilangan momentumnya karena sudah diambil alih dengan pemain-pemain baru gitu ya. Kemudian pemain-pemain baru itu para pembaharu Islam itu juga berkenalan dengan gagasan-gagasan Barat gitu. Meskipun kalau kita tahu di banyak negara termasuk tempat kita itu banyak juga yang mengadopsi tapi kritis gitu. Jadi tapi ada juga yang menolak secara tegas sistem Barat itu sampai sekarang. Kaum rejeksionis itu masih ada dan dia menawarkan satu cara baru yang sebetulnya cara baru itu cara lama yang ingin diperkenalkan, dihidupkan lagi. Sistem khilafah harus bangun lagi, negara Islam harus bangun lagi gitu. Itu terjadi mana di tempat kita juga terjadi. Nah, masing-masing kemudian tapi secara umum mulai runtuh. Sistem pemerintahan dunia Islam sudah berubah menjadi tidak lagi monarki, kecuali beberapa saja ya, di Saudi Arabia, di Brunei Darussalam, di antaranya ya, Malaysia. Tapi kalau Malaysia mengadopsi dua sistem kan, Islam tetap melalui kesultanan itu, tapi juga mengadopsi parlemen, sehingga menjadi parlemen demokrasi parlementer ya. Tapi kalau Brunei Darussalam tidak, kesultanan masih. Kesultanan tetap, Saudi Arabia tetap gitu. Indonesia sudah berubah di republik, di mana-mana di republik. Tapi Republik Indonesia beda dengan republiknya Iran, beda juga dengan republiknya Pakistan, sama-sama republik. Afghanistan republik juga. Punya kekhasan sendiri-sendiri. Ya, karena memang sepertinya tidak bisa diseragamkan. Betul. Pengalaman sejarah juga begitu. Betul. Tidak bisa diseragamkan. Jadi ada ijtihad baru pada awal abad 20 untuk menata. Jadi tidak sepatan. Jadi tapi menarik karena di kalangan dunia Islam, masyarakat Islam itu ya tadi terhadap pandangan Barat, terhadap modernisasi dan sebagainya itu ada yang rejeksionis, ada yang akomodasionis, ada juga yang
yang lain-lain gitu. Betul, betul. Nah, itu yang melahirkan perbedaan-perbedaan di antara negara-negara Muslim sekarang ini. Nah, baik Prof. Yang menarik ini Prof, untuk kawasan Timur Tengah khususnya memasuki abad 20 ya, ketika pasca Perang Dunia ke-1 ke-2 itu kan seolah-olah Barat itu punya kepentingan di Timur Tengah gitu ya. Iya. Menurut Prof apa tuh? Iya, memang bukan seolah-olah, memang berkepentingan sekali, Penting sekali. sangat berkepentingan sekali. Iya. Saya kira mungkin saya tidak berlebihan bahwa politik luar negeri seperti Amerika Betul, itu ya Timur Tengah. betul. Indonesia itu iya juga, tetapi tidak seperti Timur Tengah. Timur Tengah itu kan masih gini, pusat Islam itu Timur Tengah. Betul. Dan perkembangan Islam itu sangat luar biasa di mana-mana ya. Jumlah artinya mobilitas perubahan di negara-negara Islam Muslim ya, Timur Tengah itu sangat luar biasa. Apalagi misalnya Timur Tengah itu punya sumber Minyak. yang sangat luar biasa, dan itu diperebutkan, semua orang mau itu. Betul. Nggak peduli ini wilayah siapa, tapi bagaimana caranya supaya Timur Tengah itu menjadi bagian dari kebijakan politik luar negeri. Kalau enggak, nanti Amerika juga nggak akan kebagian minyak, kira-kira gitu loh. Jadi ini sudah kaitannya dengan kepentingan ekonomi global. Betul, betul, betul. Nah, kan teorinya mudah saja kan, yang bisa menguasai sumber-sumber ekonomi dunia dialah yang akan menguasai dunia. Betul. Dan ya Timur Tengah diantaranya. Karena itu kebijakan-kebijakan Barat, Amerika dan yang lain-lain ya, terutama Barat ya, tentang Timur Tengah itu panjang itu. Panjang. Kepentingannya memang luar biasa. Sampai hari ini. Dan yang menarik ini Prof, ketika Inggris dengan deklarasi Balfour ya Prof ya, Balfour itu benar-benar kayak semacam punya menginginkan kembalinya diaspora Yahudi dari luar. Itu apa motifnya Prof sebenarnya? Iya, memang karena mereka merasa tanah Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan. Oh gitu. Promised land. Betul. Dijanjikan oleh di dalam kitab suci. Dijanjikan ya menagih janji. Itu pandangan teologis ya, doktrinal. Jadi pandangan keagamaan tentang the promised land, dia itu Palestina itu. Apalagi diyakini di bawah itu kan ada apa namanya? Iya, betul. Kan? Itu panjang Nabi Musa. Iya, itu panjang sekali. Jadi memang ya khusus tentang isu Palestina itu memang mendominasi dalam sejarah Timur Tengah ya. Jadi mulainya sebenarnya tidak saja Balfour itu adalah momentum politik di mana kemudian proses-proses politik yang melibatkan beberapa negara berhasil mendirikan sebuah negara bagi Yahudi. Betul. Ya. Nah, itu kan titik awal dari konflik yang tak berkesudahan Prof. Ketika Zionis dalam tanda petik masuk ke situ, dan ya artinya terjadi konflik antara perang antara Arab Israel kan. Betul. Beberapa tahun itu kemudian kalau nggak salah melahirkan intifada, dan itu terus bergulir Prof. Nah, konsekuensinya adalah sebenarnya Palestina ini punya, kalau tadi Prof bilang spiritualitas, religiusitas, tapi apakah memang itu bagian dari konspirasi ya untuk menguasai kawasan itu, salah satunya di Israel itu dengan negara, terbentuknya sebuah negara itu, atau bagaimana Prof? Iya, konspirasi untuk menundukkan Palestina. Untuk menundukkan Palestina. Memang konspirasi. Kalau nggak konspirasi mau sendiri-sendiri, Israel sendiri, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Jadi membutuhkan apalagi dalam era modern sekarang ini, hubungan-hubungan antar negara itu semakin terbuka. Betul. Jadi kepentingan ekonomi, kepentingan politik dari negara tertentu kepada misalnya terhadap sumber-sumber ekonomi di Timur Tengah, dia memerlukan daya dukung, kekuatan-kekuatan pendukung.
Nah, ini ketemulah Amerika dengan Israel itu ketemu. Amerika tentu kepentingan ekonomi sangat kuat sekali. Nah, karena itu secara politik mesti harus berpengaruh, kira-kira gitu. Bagaimana caranya supaya pengaruh Amerika terhadap negara-negara Arab atau Timur Tengah itu kuat, dan sudah terbukti. Dan ini menjadi penting bagi Israel. Amerika berkepentingan dengan Israel sebagai mitra untuk wilayah Timur Tengah. Israel pun juga berkepentingan dengan Amerika, karena kalau nggak dengan Amerika dia nggak punya kekuatan. Jadi sama-sama punya kepentingan. Alasan ekonominya ada, alasan politiknya ada, alasan agama juga ada, gitu. Jadi ketemulah. Itulah yang kemudian ya tadi disebut konspirasi atau network kerjasama, untuk sama-sama bagaimana caranya Timur Tengah, Palestina itu ditundukkan. Itu agenda utama tuh. Agenda utama itu. Maka politik luar negeri itu ya dedikasinya diarahkan pada itu. Apalagi secara keagamaan Zionisme dengan evangelisme Amerika ketemu. Gitu. Israel hegemonik, Amerika hegemonik. Israel punya kepentingan ekonomi politik di wilayah itu, Amerika juga sama. Betul. Jadi common enemy-nya sama. Tapi nggak bisa dikerjain sendiri-sendiri. Betul. Nah, makanya Amerika dengan mengeluarkan biaya besar, sekalipun dengan dukungan politik yang sedemikian rupa, militer yang sebagainya, dia mau keluarkan. Betul. Meskipun tidak semua orang Amerika, elit Amerika bersetuju dengan itu untuk kasus Donald Trump misalnya ya. Tapi sejarah panjang tentang itu. Nah, karena itu di Amerika itu untuk memberikan dukungan terhadap bagaimana menguasai Palestina atau menguasai Timur secara umum, maka harus didukung oleh tidak saja oleh ekonomi militer gitu-gitu, tapi didukung oleh kajian-kajian. Kajian-kajian yang memberikan informasi yang memang dibutuhkan untuk mempercepat penundukan. Gitu. Itulah orientalisme. Jadi orientalisme itu adalah kajian-kajian yang dilakukan oleh akademisi, oleh para peneliti tentang negara-negara timur, terutama Islam ya, masuk Timur Tengah. Itu orientalisme. Jadi orientalisme itu mendukung kolonialisme. Berarti itu yang dikritik Edward Said, Prof ya? Betul. Jadi Edward Said, wah ini nggak benar nih cara penulisan narasinya, sejarahnya. Seperti itu. Karena nuansa politiknya sangat kuat. Ya meskipun dia bukan orang Muslim, tapi ya begitulah. Itulah yang terjadi. Betul. Nah sejak Edward Said menulis itulah geger itu. Betul. Geger. Karena itu juga cukup berhasil juga. Betul. Edward Said itu membuka mata kesadaran dunia, termasuk membuka mata para ahli, para Islamolog, para Islamisis ya. Betul. Ya banyak di Amerika itu ahli-ahli Islam tapi tidak orientalis seperti yang disebutkan oleh Edward Said. Saya guru-guru besar saya sebagian mereka itu akademisi tulen gitu. Tidak ada nuansa ini politik kepentingan politik. Jadi di kalangan mereka pun juga terbelah sebetulnya. Ada yang pro kebijakan politik Amerika, politik luar negeri Amerika terhadap dunia Islam. Tapi dan juga tidak mau justru kajian-kajian itu memberikan ruang baru bagi penciptaan sebuah new new global civilization. Itu mulai didukung oleh para tokoh-tokoh agama untuk semangat itu gitu. Betul. Di Indonesia misalnya kalau boleh saya menyebut ya Prof Den ya. Prof Den dengan CDCC itu, Center for Dialogue and
apa namanya, untuk Membangun dialog jaringan peradaban dan dialog lain peradaban. itu penting gitu. Mempertemukan tokoh-tokoh agama yang berbeda Betul. untuk berbicara tentang common civilization, karena world civilization sekarang ini sudah diporak-porandakan dengan kepentingan-kepentingan politik yang brutal, yang hegemonik gitu. Nah, jadi iya, jadi memang konspirasi. Apakah berhenti konspirasi? Enggak, sampai sekarang. Per hari ini masih terjadi konspirasi. Jadi saya teringat Yasser Arafat, Prof. Dengan PLO-nya itu Ya, ternyata nggak berhasil. Padahal sudah, kalau menurut saya itu udah ada ya, titik temu ya. ya berhasil di tingkat tertentu. Cuma masalahnya lebih berat daripada yang dia lakukan gitu. Betul. PLO telah ya tokoh penting yang justru tokoh penting yang salah satu tokoh penting ya yang telah membangkitkan semangat nasionalisme, melawan imperialisme, perlawanan khususnya Palestina gitu-gitu. Nah, itu penting itu. Cuma memang secara eksternal ya itu tadi kekuatan-kekuatan tangan-tangan global yang sangat kuat itu. Nah, itu kan skenarionya kan ya tadi tuh sejak 48 yang 48 peristiwa Nakbah 750.000 diusir, sebagian di Libanon sekarang masih beranak berketurunan sampai sekarang itu nggak pulang-pulang. Jadi isu right to return itu ya karena itu udah lama sejak 48 sampai sekarang, generasi yang awal itu sudah nggak ada ya. Tapi mereka tetap di dalam situasi yang memprihatinkan gitu. Nah, kembali apa namanya 48 kemudian tadi disediakan muncul perang damai. Semua memang tidak ada skenario perang. Maksudnya gini, perang itu diciptakan. Perang yang diciptakan, Prof ya. Ya. Jadi kedamaian itu hanya jedah gitu. Jeda, persis seperti BOP. Oke. Jadi perang itu diciptakan karena perang itu menjadi salah satu cara yang keras ya untuk mengalahkan, tetapi nggak kalah-kalah gitu. Perlawanan terus terjadi. Ketika gampangannya gini, ketika sudah kepepet lalu ceasefire. Berapa kali ceasefire itu? Betul. Sampai terakhir 7 Oktober, setelah 7 Oktober badai Aqsa itu menggemparkan dan tetapi pada dalam waktu yang bersamaan itu telah berhasil menguak kebusukan Israel. Dengan menggenosida, merusak, meluluh lantakkan Gaza sedemikian rupa, kepepet lagi, ceasefire lagi. Betul. Nah, jadi ya ceasefire, perang damai, perang diciptakan dan itu duit itu. Karena tujuannya duit. Gaza Palestina itu tujuannya duit buat mereka. Betul. Tapi nggak mungkin ini terwujud kalau tidak ada kekuatan yang memadai. Kalau bisa cepat itu. Tapi kalau nggak bisa cepat ya sudah, mainkan saja, nanti damai lagi. Jadi pengorbanan rakyat Palestina, darah, air mata, doa itu kayaknya kok dipermainkan oleh memang Israel itu. Memang. Dan ribuan juta. Ya, tapi juga ya ini menghibur atau apa ya. Tapi itulah pelajaran yang bisa dipetik dan dipelajari, dibaca oleh semua orang di dunia ini, bahwa penjajahan itu harus hapus gitu. Dan dalam situasi hari ini masih yang ada. berat, dalam situasi berat orang-orang Gaza seperti ini masih bertahan. Dengan tadi situasi yang sangat sulit. Itu menunjukkan gambaran yang kalau bahasa Jawa sudah cetha welo-welo, jelas gamblang sekali. Jelas sekali bahwa kejahatan itu yang dilakukan oleh kekuatan hegemonik seperti Israel itu terus dilakukan, dan ini penjajahan dan harus dilawan terus. Baik Prof, kita jedah dulu sebentar. Silakan Ibnu. Baik Prof, ini menarik yang Prof sampaikan terkait dengan peradaban Islam ya, dan dinamikanya sampai dari klasik sampai modern. Nah, yang paling update nih Prof terkait dengan
upaya menyelesaikan konflik Israel Palestina dengan berbagai kebijakan. Salah satunya yang menarik itu adalah Board of Peace, ya kan? Pandangan Prof gimana tuh? Ya, jadi BOP itu tidak bisa kita lepaskan dari kisah lama, tragedi lama 1948. Ya. Awal mula yang tadi kita diskusikan. Betul. Untuk aneksasi. Betul. Kemudian genosida dengan pengusiran. Tapi terus dilawan. Perlawanan itu cukup keras, perang Arab. Naik turun lah ya. Itu merepotkan stabilitas. Ya, stabilitas, mengganggu stabilitas. Tapi akhirnya tadi tuh perang damai sampai terakhir 7 Oktober. 7 Oktober itu Amerika dan Israel itu sudah terpojok secara global. Di secara politik juga terpojok. Secara diplomatik terpojok. Betul. Jadi sudah dikecam dari berbagai sudut. Masyarakat global baik negara maupun civil society. Di mana-mana itu. Gelombang perlawanan cukup deras. Gelombang pembelaan terhadap Palestina kuat, gelombang perlawanan terhadap kritik, terhadap kecaman kritik terhadap Israel dan Amerika cukup kuat. Ini merepotkan, sehingga dicari upaya lagi damai setelah tempoh hari gagal ceasefire itu melalui BOP. Alasannya BOP ini adalah alternatif dari upaya-upaya perdamaian, penghentian perang dan perdamaian yang sudah dilakukan. Ini gagal. Jadi ini cara Amerika dan juga diikuti oleh Israel untuk menghindar dari tekanan publik dengan isunya penghentian perang. Semua orang setuju. Tidak ada yang tidak setuju. Hamas juga setuju. Israel juga setuju dengan pikirannya masing-masing. Gitu. Jadi Hamas punya pikirannya sendiri. Kalau perang selesai, lalu gimana nih? Israel juga gitu. Dengan perang selesai, gimana nih? Apakah selesai benar atau apa nih? Betul. Nah, gitu. Nah, tapi ada fasilitas BOP itu, Board of Peace, namanya menggunakan BOP, Board of Peace. Memang dimulai dari sidang di Dewan Keamanan PBB sudah merancang itu. Tapi kemudian proposal Amerika inilah yang kemudian diajukan dan diveto. Hanya Amerika lah yang bawa. Yang lain nggak mau. Kenapa proposalnya Trump yang dipakai gitu? Kok bukan yang ini? Jadi berbeda sudah. Itulah yang oleh para pengamat disebut sebagai pembajakan. BOP itu membajak otoritas Security Council, gitu. Jadi itu sebetulnya. Jadi peace itu adalah penghentian perang. Dalam pikiran orang normal, menghentikan perang adalah berhenti sama sekali. Tapi bagi pikiran orang yang tidak normal, yang masih punya kepentingan, penghentian perang itu sementara saja, supaya tidak tertekan. Itu pikirannya Israel. Itulah kemudian dirumuskan dalam diktum-diktum yang di BOP itu. Mengapa juga kemudian Israel masuk di situ? Gitu. Nah, proyeknya kalau sepanjang kita baca itu ya begitu, BOP, penghentian perdamaian, kemudian nanti dibentuk satu tim untuk pemerintahan birokratik, teknokratik sementara, gitu ya. Kemudian dibangunlah Gaza baru, real estate gitu-gitu lah. Nah, bagi Trump selesai sudah. Kalau sudah ada pemerintahan sementara itu nanti ya belum jelas ya. Kemudian ada gedung-gedung, ada real estate, kemudian lapangan pekerjaan dibuka, nanti orang-orang Gaza bekerja, selesai gitu. Nah itu BOP. Jadi satu, saya menilai seperti yang sudah sering saya sampaikan di mass media, itu BOP itu cacat secara internasional karena tidak kalau ini diarahkan kepada badan internasional itu mestinya
melalui prinsip-prinsip multilateralisme. Betul. Tapi itu tidak satu negara besar saja, Ya. Amerika. Dan apalagi tata kelolanya juga begitu, cermin abadi. Mau setelah jadi presiden atau setelah tidak jadi presiden, dia tetap jadi chairman. Betul. Kekuasaan mutlak. Boleh orang bicara, boleh orang usul, tapi tetap saja saya akan veto kamu. Pendapat saya yang dipakai. Betul, betul, betul. Nah, jadi arahnya itu tidak ada satu kata pun tentang kemerdekaan Palestina. Oh, Ada. dan Hanya klausul penghentian perang. ya. Damai itu memang dalam pengertian tertentu itu no war. No wars. Betul. Itu damai namanya. Betul. No war. Tapi peace itu adalah post war. Post-war. Kesejahteraan dibangun, gitu ya. Betul. Kemudian perlakuan secara adil dibangun. Orang-orang yang melakukan kejahatan perang itu juga harus dihukum. Kayak gitu loh. Sesuai dengan hukum internasional gitu. Nah, ini BOP tidak gitu. BOP tidak. Trump kan berkali-kali meskipun katanya guyon, tapi ya guyonnya presiden. Saya nggak pedulilah dengan hukum internasional apaan dulu. Ini karena PBB gagal, ini gagal. Saya ditanya wartawan, kan katanya gagal, melalui ini nggak melalui ini gagal. Jadi dia akhirnya pakai jurus BOP. Saya balik bertanya, coba kawan-kawan wartawan, siapa yang menggagalkan semua itu? Amerika, Prof. Ya, itu memang Amerika menggagal untuk sebuah skenario baru gitu. Betul. Jadi ya Sangat berkepentingan ya, Prof ya. Sangat. Kepentingan ekonomi kuat. New Gaza, the Riviera of the Middle East, itu tujuannya. Semua tanah Palestina, Gaza khususnya menjadi New Gaza, menjadi sebuah tempat hiburan modern, mewah sekali. Bisnis itu. Apa pengelolanya? Kroninya. Betul. Siapa namanya menantunya Trump yang sudah disiapkan 2 tahun yang lalu, tahun 2023 atau 2024 itu. Nah, itu didukung oleh Tony Blair dan kawan-kawan. Jadi company pendekatan ekonomi gini, kepentingan ekonomi itu kuat sekali. Nah, tapi seperti era zaman dahulu, era klasik, era pertengahan paling tidak itu jurusnya begitu. Ekonomi tundukkan, bangun baru, secara politik kemudian diberkuasa. Membangun peradaban versinya. Itu. Nah, itu yang dalam pemahaman saya. Betul. Terus itu mengajak, ya juga spirit yang penting di samping ekonomi, no war saja, lalu demilitarisasi. Demilitarisasi itu Palestina tidak boleh ada senjata, nggak ada tentara, gitu. Dan proses itu terus hari ini terus dihembus-hembuskan gitu. Demilitarisasi itu bagian penting dari proyek BOP itu. Pasti. Artinya posisi Hamas, Fatah nanti bagaimana, Prof? Ya kalau seandainya dilucuti pasti bentrok. Karena Hamas sudah bilang siapa saja yang akan melucuti senjata kami jadi lawan kami. Itu yang saya ingatkan tentang pengiriman tentara TNI 5.000 sampai 8.000 orang itu. Jadi itu sebenarnya BOP-nya itu begitu. Tanggal 19 besok, 19 bulan Februari ini, Presiden diundang dan akan hadir untuk inaugurasi BOP pengukuhan ya, sambil rapat konferensi tingkat tinggi BOP. Nah itu yang akan dibicarakan. Saya baca Presiden akan membicarakan soal tarif yang itu memberatkan Indonesia. Nah jadi memang dia masuk ke situ, Indonesia masuk di situ, itu adalah tujuan ekonomi supaya ini soal tarif itu gitu. Jadi tapi kalau dia berjuang dari luar sulit nih, kira-kira gitulah logikanya. Saya bisa mengerti lah cara begitu tuh.
Nah, cuma saya menitipkan betul. beberapa poin melalui mass media ya. Itu kalau Pak Prabowo benar ke sana dan rasanya akan datang ke sana, saya berharap Pak Prabowo bersama dengan wakil-wakil negara Islam paling tidak ya lain itu bisa berkomunikasi khusus dengan Trump untuk membahas tentang jaminan kemerdekaan Palestina. Di garis bawah Prof, jaminan kemerdekaan Palestina. Kalau tidak mundur. Oke. Nah, itu Presiden ngomong sendiri waktu pertemuan tokoh-tokoh Islam itu. Betul. Akan berjuang terus, perjuangan Palestina, kalau gagal mundur. Nah itu. Yang kedua posisi Israel. Usulan saya masukkan Palestina supaya equal. Tapi kalau Palestina nggak mau, Palestina nggak diajak, pilihannya adalah Israel keluar. Itu yang saya usulkan. Israel keluar atau Israel tetap tapi dengan Palestina. Yang ketiga yang saya usulkan itu adalah jaminan TNI di Gaza sebanyak 5.000 atau 8.000 orang itu jangan ditempatkan yang berhadap-hadapan dengan Hamas, karena itu adalah program demilitarisasi, pelucutan senjata. Jadi bisa diadu. Makanya saya bilang ini riskan. Meskipun MUI sudah mengeluarkan pernyataan dalam hasil Ijtima Ulama Fatwa 2 tahun yang lalu, yaitu tentang pengiriman tentara Indonesia ke Gaza. Tapi tujuannya melindungi Gaza. Gitu. Melindungi apa? Melindungi dari serangan gitu. Betul. Kalau melindungi berarti kan pasti gitulah maksudnya. Nah, tapi kalau tidak, jangan. Nah, ini pengiriman tentara kita TNI itu kan di bawah Project International Stabilization Force, yaitu kekuatan sebuah badan untuk menstabilisasi wilayah, stabilization of the region, kawasan, yaitu ya jangan ada yang jangan ada senjata. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok Hamas, kenapa kok Israel tidak dilucuti? Padahal setelah BOP sampai hari ini korban terus berjatuhan. Gitu. Jadi kan tidak fair. Nah, tapi saya usul Pak Prabowo bersama dengan yang lain memperjuangkan soal itu. Gitu. Itu diantaranya yang saya sampaikan ke media sebagai usulan. Nah, nanti tentu saja akan kami lihat ya, MUI terutama akan melihat setelah tanggal 19 itu apa yang terjadi. Kami berniat untuk menyampaikan pandangan kepada Presiden berdasarkan data-data. Saya sudah membentuk tim, anak-anak muda yang melakukan riset. 1 minggu itu sudah ada hasilnya. Nah, nanti minggu depan akan bertambah tentang apa saja yang terjadi di Gaza, di Palestina, ya setelah BOP. Ini catatan penting. Nah, jadi ya kalau saya akan jelas ya, saya menolak BOP. Tapi kalau pemerintah kan masuk ya, berjuang di dalam. Ya, saya lihat ya monggo kalau memungkinkan, cuma berat ya. Pak Prabowo sini mengatakan berat. Saya malah pernah membuat tamsil. Pak Prabowo itu pemberani betul. Dia mau perang di ruangan yang gelap. BOP itu ruang gelap. Mudah-mudahan tembakannya sasaran tepat gitu. Tapi berisiko. Beliau tahu sendiri. Nah, kalau saya kan musuhnya cari yang agak terang-terang dikit lah. Karena Indonesia punya pengalaman, Pak. Iya benar. Indonesia itu punya pengalaman. Kalau saya ngomong-ngomong damai itu dulu zaman Soekarno kan sudah ada Asia Afrika juga. Betul. Itu alternatif.
bukan satu. Saya nggak tahu, mungkin karena situasi politiknya berbeda mungkin saja ya. Tapi paling tidak Indonesia itu punya Inisiatif. sejarah, ya inisiatif yang historik dan juga kemudian dihormati juga oleh masyarakat internasional gitu. Seharusnya Pak Prabowo bisa melakukan itu. Saya ingin begitu, Tapi saya yakin beliau punya pertimbangan yang khusus ya, yang mungkin tidak semuanya bisa terjelaskan di publik ya, saya nggak tahu. Tapi kira-kira gitulah. Ya, jadi berisiko tapi ya beliau berani. Nah, terkait dengan berhasil atau tidaknya board office ini memang semata-mata akan ditentukan oleh bagaimana Amerika menyikapi. Sedangkan anggota-anggota yang ikut di sana tidak memiliki potensi yang kuat untuk memberikan solusi alternatif yang win-win solution minimal, Pak. Gitu. Ya, kalau ukuran keberhasilan BOP itu adalah ukuran dibikin oleh Israel dan Amerika, yaitu berhasil menduduki Gaza, menjadi Gaza baru, yaitu tadi tuh the Riviera of the Middle East. Di situ ada apartemen mewah, lapangan pekerjaan dibuka. Itu sukses kalau itu, karena memang maunya itu. Tapi dari ukuran kita atau semua orang yang berjuang dan menolak ide BOP, ya sulit sukses karena ukuran kita itu merdeka. Satu merdeka. Nah, kalau mengikuti amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pun ada dua, Pak. Satu, kemerdekaan. Ya. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan, hak sebelah bangsa. Dua, menghapuskan. Ini kata-kata menghapuskan itu penting. Menghapuskan penjajahan di muka bumi. Sekarang itu penjajahannya itu adalah Israel. Jadi menghapuskan Israel di muka bumi. Nah, nanti para ahli hukum lah yang menerjemahkan apa bentuk menghapuskan itu. Nah, betul, Prof. Gitu. Jadi menghapuskan penjajahan kan. Betul. Penjajahan dihapuskan, tidak ada lagi penjajahan. Lalu habis itu diapain? Betul. Gitu. Kalau saya sesuai dengan undang-undang hukum internasional dihukum. Betul. Kalau itu berhasil, sukses. Karena itu MUI dengan 6 tausiah yang sudah disampaikan Presiden itu antaranya ini. Jadi sukses itu kalau merdeka, kalau ini gitu. Nah, mudah-mudahan si Pak Prabowo mempertimbangkan itu. Tapi kalau Amerika kan nggak akan memperjuangkan ini. Karena niatnya memang bukan untuk memerdekakan kok. Niatnya itu untuk mengontrol kekuasaan di sana. Kalau ada kekuasaan itu kekuasaan boneka di bawah kendali Amerika. Secara ekonomi, udah. Luar biasa. Jadi perjuangannya masih panjang nih, Pak. Panjang, Pak. Iya, baik. Panjang. Baik, Prof. Luar biasa ini diskusi kita, sangat bermanfaat buat inspirasi untuk anak muda yang ingin belajar lebih dalam tentang peradaban Islam dan dinamika peradaban Islam hari ini dan masa depan gitu. Tapi bisakah Indonesia yang mayoritas Muslim menjadi center point dari peradaban Islam? Menurut Prof gimana? Ya, saya mengikuti senior-senior saya. Indonesia itu punya peluang yang sangat besar menjadi negara penting untuk melahirkan kemajuan, melahirkan peradaban baru. Peradaban baru adalah peradaban dunia, peradaban yang dimiliki oleh masyarakat internasional, terbebas dari ketidakadilan, terbebas dari kayak tadi tuh macam-macam, punya potensi besar. Nah, tinggal memang potensi itu harus digali. Potensi kekayaan alam kita luar biasa, kemudian besarnya negeri kita itu sangat luar biasa. Kemudian posisi Indonesia dalam politik global itu juga sangat khas sekali gitu.
Itu kekuatan internal kita yang memungkinkan untuk itu. Nah, tinggal memang pertanyaannya sama dengan yang lalu-lalu. Bagaimana memaintain sebuah leadership Indonesia yang kuat, yang berwibawa. Saya mengistilahkan kalau dalam isu Palestina itu diplomasi yang berkeadaban. Subhanallah. Diplomasi yang berkeadaban. Apa itu? Wasatiyah. Nilai-nilai wasatiyah Islam itu diyakini, diakui oleh banyak tokoh dunia, termasuk antara lain yang pernah disampaikan oleh ulama-ulama dunia yang pada era Pak Jokowi jadi presiden itu mengadakan pertemuan tentang wasatiyah di Bogor. Lahirlah butir-butir yang sangat penting. Antara lain ini kemudian diucapkan oleh Pak Jokowi. Indonesia harus menjadi pusat wasatiyah global. Benar itu. Benar itu. Maksudnya apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu benar. Memang iya. Cuma kan tidak bisa hanya berhenti pada retorika. Harus diwujudkan dengan berbagai program-program nyata tentang wasatiyah. Salah satunya Prof mengembangkan politik luar negeri yang wasatiyah itu. Ya, itulah diplomasi kita ini, diplomasi wasatiyah. Saya sudah menerbitkan satu buku penting kami MUI itu diplomasi wasatiyah. Kementerian Luar Negeri senang sekali tentang konsep itu. Nah, itulah dari sisi MUI, itulah yang sedang kami terus yakinkan kepada sahabat-sahabat kita di negara-negara lain. Saya kesempatan ke beberapa negara yang ngomong soal itu. Dan itu sudah didahului oleh para tokoh-tokoh sebelum, Prof. Azmardi Azra almarhum, kemudian Pak Din Samsudin, itu terus gitu. Nah, ini menjadi sangat penting. Tinggal nanti kan bagaimana implementasi nilai-nilai wasatiyah itu dalam kebijakan politik luar negeri, dalam pembangunan ekonomi, menciptakan keadilan dan sebagainya. Kalau di tingkat global sudah ada titik temu konsep-konsep itu melalui berbagai pertemuan-pertemuan yang diikuti oleh tokoh-tokoh antar agama, antar peradaban. Itu udah oke. Tinggal itu diimplementasikan. Mungkinkah itu? Mungkin. Nah, bisa saja proyeknya Indonesia dulu atau Malaysia, tapi ya nggak mesti begitu kan. Kalau negara-negara Indonesia berkeyakinan untuk itu, nah itu baru. Tapi ya kami MUI dan kawan-kawan menurut saya itu perlu terus mempromosikan, promote wasatiyah Islam itu. Agar menjadi role model ya ke depan, masa depan. Nah, Indonesia mestinya begitu. Ya kalau menyederhanakan saya sebut tadi diplomasi yang berkeadaban. Oh itu panjang banget itu. Tapi itu ikhtiar yang harus kita dukung, Prof. Harus, ya, insyaallah. Mudah-mudahan ijtihad dan ya pemirsa di rumah dan dimanapun berada, ide-ide ini harus kita tumbuhkan bahwa memang kita umat Islam terbesar ya, dan bagaimana kita umat Islam tentunya bisa mengembangkan diri menjadi sebuah bangsa yang menjadi role model keadaban keislaman yang di masa depan gitu, Prof. Karena kalau kita lihat di Timur Tengah, tiada hari tanpa konflik, tiada hari tanpa kejadian-kejadian yang seharusnya kita bisa merefleksi di masa silam. Tadi Prof sudah menceritakan peradaban maju Islam era klasik ya. Kita ingin berharap itu kembali return gitu loh. Dan itu dimulai di Indonesia, Prof. Kalau saya berharap seperti itu. Amin. Baik, terima kasih banyak Prof atas kesediaannya untuk mengisi
podcast di Suara FKIP UHAMKA. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di Suara FKIP UHAMKA, Suara Pendidikan Berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.